Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel pelajaran akidah akhlak. Pada kesempatan ini, alhamdulillah syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Akan kita bahas berkaitan dengan keteladanan dari Fatimatu Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Pada kesempatan ini, sebelum kita akan membahas tentang keteladanan dari kedua tokoh tersebut, baik akan Ibu sampaikan apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi meneladani dari Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Yang pertama, siswa setelah mempelajari materi tersebut mampu menganalisis keutamaan dari sifat keteladan dari Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Yang keduanya, menganalisis sifat-sifat keteladanan dari Uwais Al-Qarni dan Fatimah Az-Zahra. Yang ketiganya yaitu meneladani dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan bagaimana sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Fatimah Az-Zahra, baik itu kesabarannya, kecerdasannya, kesederhanaannya, dan berbaktinya kepada kedua orang tua. Dan yang keempat, siswa mampu menceritakan kembali tentang kisah singkat keteladanan dari Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah Fatimah Az-Zahra. Adapun Fatimah Az-Zahra, riwayat singkatnya pertama, beliau bernama Fatimah binti Muhammad binti Abdullah. Julukan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada putrinya Fatimah Az-Zahra pertama adalah Az-Zahra. Artinya Az-Zahra itu bersinar, cemerlang. Kemudian Batul, artinya perawan. Kaniz, nah disebut juga Kaniz. Kaniz itu adalah terpelihara, wanita terpelihara. At-Tahirah, At-Tahirah artinya yang suci. Al-Aimah artinya ibu para imam. Kemudian dijuluki juga Sayyidah, artinya pemuka yang mulia atau penghulu. Dan terakhir, julukan yang diberikan oleh baginda Rasul kepada putrinya adalah Nisa al-Alamin, artinya wanita sejagat. Masya Allah, tabarakallah. Julukan yang dimilikinya sungguh luar biasa. Kemudian Fatimah Az-Zahra lahir di Mekah 5 tahun sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian wafat di Madinah 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat, dan beliau memiliki suami yang soleh yaitu Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu dari Rasulullah SAW. Berikutnya adalah keteladanan dari Fatimah Az-Zahra binti Muhammad SAW. Yang pertama, beliau memiliki kesabaran dan ketabahan yang sangat luar biasa, di mana sejak kecil menyaksikan penderitaan ayahnya Rasulullah SAW dari kaum kafir Quraisy. Kedua, sabar dalam menjalani kehidupan rumah tangganya yang sangat sederhana bersama Ali bin Abi Thalib, meskipun beliau adalah putri pemimpin umat Islam. Kemudian yang keduanya adalah kesederhanaan. Apa yang dimiliki oleh seorang putri Rasulullah SAW, walaupun putri dari seorang nabi, tetap beliau Fatimah Az-Zahra itu memiliki kesederhanaan yang luar biasa. Beliau melakukan pekerjaan rumah tangga yang biasa dikerjakan sebagaimana ibu rumah tangga yang lainnya. Bahkan membantu untuk menggiling gandum dalam membuat roti yang dimakan untuk keperluan makanan sehari-harinya. Kemudian dari kesederhanaan yang dimiliki oleh Fatimah Az-Zahra adalah menolak meminta pembantu yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Walaupun apa yang diberikan Rasulullah sebagai tanda sayangnya kepada putrinya Fatimah Az-Zahra, tetapi
beliau sangat menolak akan pemberian dari ayahnya. Yang ketiga, dari sifat keteladanan dari Fatimah Az-Zahra itu adalah ketaatan dan baktinya. Taat kepada suaminya, dan taat kepada ayahnya yang dijuluki Ummu Abiha. Ummu Abiha itu artinya bagi ibu bagi ayahnya, karena perhatiannya yang luar biasa kepada ayahnya. Dan taat dan membantu suaminya Ali bin Abi Thalib dalam kondisi susah sekalipun. Yang keempat adalah kecerdasan dan ahli di bidang agama. Apa yang dimiliki oleh Fatimah Az-Zahra ini, sejak kecil mendampingi Rasulullah, ayahandanya kemana saja dia pergi selalu mendampinginya, mengikutinya, sehingga banyak sekali ilmu pengetahuan ajaran agama yang dikuasainya. Bahkan beliau adalah penghafal dari ayat Al-Quran dan hadis yang lebih banyak penghafalannya, dan juga menjadi teladan utama bagi kaum perempuan muslim dalam menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Berikutnya, Uwais Al-Qarni. Adapun sosok Uwais Al-Qarni, nama asli beliau adalah Uwais bin Amir bin Jaz bin Malik Al-Qarni. Asal beliau dari Yaman, dari kabilah Murad. Kehidupan yang dimiliki oleh sehari-harinya, yaitu seorang pemuda yang sangat fakir dan hidup bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh, dan buta. Bahkan Uwais Al-Qarni juga pernah mengidap penyakit kusta. Sampai lama dia mengidap penyakit kusta tersebut, maka bermohon kepada Allah untuk disembuhkan dari penyakit kusta yang dimilikinya. Kemudian Allah mengabulkan dan sembuhlah beliau dari penyakit kusta itu, sehingga dari kedua lengannya ada sampai akhir kehidupannya ada tanda sebesar dirham di kedua telapak tangannya. Kemudian keistimewaannya tergolong tabi'in. Beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi beriman. Namun sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Nah, itulah sosok dari Uwais Al-Qarni. Baik, teladan yang bisa diambil dari sosok tokoh yang luar biasa yaitu Uwais Al-Qarni. Pertama, kesederhanaan, zuhudnya. Sosok dari Uwais Al-Qarni adalah sosok pribadi yang sangat sederhana. Hidupnya tidak bergelimang dengan harta. Ujian hidup yang dialaminya diterima dengan ikhlas, dengan tetap tidak meninggalkan usaha dan kerja keras untuk keluar dari ujian itu, termasuk ketika ujian penyakit yang dialaminya. Yang kedua, hormat dan taat kepada kedua orang tuanya. Uwais Al-Qarni juga adalah figur yang sangat hormat dan taat kepada ibunya, sebagian hidupnya digunakan untuk merawat ibunya yang sudah tua, tidak bisa berjalan, lumpuh, dan buta. Bahkan Uwais Al-Qarni mengantarkan ibunya untuk berangkat ibadah haji. Karena ibunya sangat menginginkan untuk melaksanakan ibadah haji, maka Uwais Al-Qarni mengantarkan dengan tanpa memiliki biaya apapun. Sehingga dari Yaman, jaraknya ke kota Mekah dan Madinah itu kurang lebih 1000 km. Sehingga ibunya dengan berat badan yang cukup berat juga, dan Uwais Al-Qarni menggendongnya sampai ke kota Mekah. Dari situlah sebagai bukti baktinya kepada ibunya yang telah melahirkan dan membesarkannya. Kemudian sosok Uwais Al-Qarni adalah terkenal dengan
memiliki tawakal dan ramahnya, sehingga apa yang dimiliki kesolehan dari Uwais Al-Qarni itu dalam, meskipun beliau diakui bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah pernah memerintahkan kepada Umar bin Khattab untuk mendatangi Uwais Al-Qarni, yaitu di mana Uwais Al-Qarni itu adalah hidupnya tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tetapi beliau tergolong kepada tabi'in. Maka mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni untuk memohon kepada Allah dihapuskan kesalahan dan dosanya. Anak-anakku sekalian, keutamaan dari keteladanan Uwais Al-Qarni, kisah perintah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana ibu tadi sampaikan. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, jika kamu dapat menemui Uwais, mintalah kepadanya agar ia memohonkan ampunan untukmu, karena itu adalah sebaik-baiknya tabi'in. Kemudian inti dari keteladanan beliau adalah kemuliaan Uwais Al-Qarni tidak diukur dari kedudukan atau kekayaannya, melainkan dari kesungguhan ibadah dan baktinya yang tulus kepada ibunya. Doa mustajab karena keikhlasan dan tingginya derajat bakti kepada ibu. Itulah sosok dari Uwais Al-Qarni yang dikenal. Perbandingan keteladanan yang kita dapat amati dari keduanya. Pertama, Fatimatul Az-Zahra adalah putri dari seorang pemimpin umat Islam, yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Fatimah juga adalah memiliki suami, yaitu suami yang bergelar seorang khalifah. Dan ketiga, Fatimah Az-Zahra terkenal dengan kesabaran, kesederhanaan, ketaatannya pada ayah dan kepada suaminya. Dan sikap utamanya yang dimiliki Fatimatul Az-Zahra adalah seorang wanita yang teguh, taat, patuh, dan selalu menjaga kehormatannya. Adapun yang kedua yaitu Uwais Al-Qarni. Beliau adalah Uwais Al-Qarni sosok orang yang miskin, fakir, dan sederhana. Seorang pengembala kambing, dan yang keduanya beliau walaupun fakir, walaupun sederhana, miskin, seorang pengembala tetapi berbakti kepada orang tua yang lebih utama, yaitu memiliki kesolehan, zuhud, dan juga keikhlasannya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya, dan berbakti kepada agamanya dengan menjalankan ibadah dengan ikhlas dan sangat istiqomah, dan kemudian memiliki jiwa yang rendah hati, tidak mencari pujian. Baik anak-anakku sekalian, dari apa yang sudah disampaikan baik mengenai sosok dari Fatimah Az-Zahra maupun Uwais Al-Qarni, kita bagaimana bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah anak-anakku sudahkah memiliki sikap yang dimiliki oleh baik Fatimatul Az-Zahra maupun Uwais Al-Qarni? Itu pertama, sudahkah kalian bersabar dalam menghadapi kehidupan ini? Sabar dalam menjalankan atau belajar, kemudian sabar dalam melaksanakan ibadah, sabar dalam melakukan perintah dari kedua orang tua, dan kedua, jujur dan tekun. Apakah anak-anak juga siap untuk bertanggung jawab dalam memiliki sikap dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa mengimplementasikan, memiliki kejujuran dan juga ketekunan? Dan juga anak-anakku, bagaimana sikap yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni dan Fatimah Az-Zahra dengan memiliki kesederhanaan dalam hidupnya,
dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka jauhilah sifat sikap yang akan memberikan suatu berboros-borosan atau sikap yang tidak mencerminkan kesederhanaan. Maka lakukanlah apa yang kita dapatkan dengan penuh syukur dan sikaplah dengan sederhana. Lakukan apa yang kita dapatkan yang diberikan oleh Allah SWT dengan penuh keikhlasan dan qanaah. Tetap kita berusaha dan ikhtiar untuk memiliki hasil yang lebih baik, dan tetap kita memiliki jiwa yang sederhana dan terus berbakti kepada kedua orang tua dalam keadaan bagaimanapun. Dari mulai kita dilahirkan, dikandung oleh orang tua, sampai kita dilahirkan dan menjadi besar, dewasa, dan hidup dengan memiliki keberhasilan, maka tidaklah menjadi penghalang tetap untuk hormat dan bakti kepada kedua orang tua. Nah, itulah anak-anakku sekalian, dari apa yang disampaikan berkaitan dengan sifat keteladanan dari dua sosok yang istimewa itu, Fatimatul Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Kunci utama dari kedua tokoh tersebut adalah kesolehan sejati tidak diukur oleh sosial atau tidak diukur oleh status sosialnya, tetapi dari akhlak mulia dan amal perbuatan yang didasari dengan keikhlasan. Kemudian pertanyaan dari sebagai refleksi terakhir adalah, sudahkah kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua? Maka silakan diskusikan bersama teman-teman di kelasmu dan presentasikan di depan kelas yang menjadi sebuah kesepakatan kesimpulan dengan anak-anakku sekalian memiliki sifat keteladanan sebagaimana yang dimiliki oleh sosok Fatimatul Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.